Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fajriah, NIM 4221151. Jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf. Menurut istilah, tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan mempelajari tasawuf. 1. Untuk membina aspek moral. Aspek moral ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa dan kesinambungan, penguasaan, dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini pada umumnya bersifat praktis. 2. Untuk ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau metode al-kaf al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan sepakatan ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis analisis. 3. Untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah SWT secara mistis fisiologis, pengajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dekat dengan arti melihat dan merasakan kehadiran Allah SWT dalam hati. Dekat dalam artian berjumpa dengan Allah SWT sehingga terjadi dialog antara manusia dengan Tuhan dan bermakna dekat. Yang ketiga adalah penyatuan manusia dengan Tuhan sehingga yang terjadi adalah monolog antara manusia yang telah menyatu dalam iradat Tuhan. 2. Apa yang dimaksud dengan tahali dan tahali? Tahali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang rusak. Tahali juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala hal bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Tahali artinya berhias. Maksudnya adalah menghias diri dari jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Tahali juga dapat diartikan sebagai semedi atau mediator dari melebur kesadaran dan pikiran untuk dipusatkan dalam renungan kepada Tuhan. Dimotivasi bahana kerinduan yang sangat akan keindahan Tuhan. Tahali merupakan segi profesional dan dilakukan seorang sufi setelah melakukan proses pembersihan hati yang ternoda dari hawa-hawa nafsu dunia. 3. Sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Hakikatnya tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pensucian diri dan amalia-amalia Islam. Jadi, fungsi tasawuf dalam hidup adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia serta ibadahnya yang berkualitas. Tasawuf memiliki peranan yang penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dalam dirinya. Tasawuf juga dalam kehidupan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seorang dalam mengarungi kehidupan dunia yang menjadi manusia yang arif dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang jelas. Dalam kehidupan modern, tasawuf menjadi obat yang mengatasi krisis kerohanian manusia modern yang telah lepas dari pusat dirinya, sehingga ia tidak mengenal lagi siapa dirinya, artinya, dan tujuan dari hidupnya.
Ketidakjelasan atas makna dan tujuan hidup ini membuat penderitaan batin. Maka lewat spiritualitas, Islam latih kering jadi tersirami air sejuk yang memberikan penyegaran serta pengarahan hidup yang lebih baik dan jelas arah tujuannya. Tantangan tasawuf dalam kehidupan modern ini. Salah satu ciri kehidupan masyarakat modern adalah materialisme dan hedonisme, yaitu motif kepentingan materi setelah mengalahkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai makna hidup yang lebih tinggi, yang melampaui kesadaran yang berprofan sehari-hari, yakni motif mencapai keutuhan atau integrasi jiwa atau motif spiritual. Hal ini disebabkan oleh pandangan hidup yang hanya didasarkan pada rasionalitas murni dan hanya membatasi hal-hal yang bersifat benda. Sedangkan masalah spiritual dipinggirkan bahkan dipandang tidak penting. Paradigma kehidupan yang akhirnya menimbulkan masalah kemanusiaan seperti disintegrasi sosial, kemiskinan, konsumerisme, kerusakan ekologis, dan kebingungan akan makna hidup. Sehingga peningkatan materi dalam manusia modern diikuti dengan perbaikan kualitas. Karena kehidupan yang dirasakan hampa. Keadaan tersebut memicu kembali kekayaan spiritual yang dimiliki masing-masing agama. Agama secara formal memang banyak dilakukan orang dalam mengatasi masalah kehidupan modern. Tetapi nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi spiritual agama menjadi sesuatu yang menarik banyak orang untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Tasawuf merupakan tradisi spiritual Islam yang canggih. Tasawuf merupakan metode atau jalan spiritual untuk mencapai suatu kesadaran tinggi dalam kehidupan yang perjumpaan yang intim dengan Allah. Tasawuf juga sebagai jalan spiritual yang canggih dalam prakteknya melibatkan pekerjaan, keluarga, dan pengalaman hidup sehari-hari. Tasawuf bukan hanya jalan pelarian bagi sebagian orang dari kerumitan yang dihadapi, tetapi juga memberikan kedalaman makna yang lebih mendalam dalam kehidupan ini. 4. Bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini? Haruskah dunia ditinggalkan? Menerapkan ilmu tasawuf. 1. Memperbanyak ibadah. Menerapkan konsep zuhud. Haruskah dunia ditinggalkan? Tidak. Dalam kehidupan modern, tasawuf menjadi obat yang paling mengatasi krisis kerohanian manusia modern yang telah lepas dari pusat dirinya, sehingga ia tidak dapat mengenal lagi siapa dirinya, arti dan tujuan dari hidupnya. Ketidakjelasan atas makna dan tujuan hidup ini membuat penderitaan batin. Maka lewat spiritualitas, Islam latih kering jadi tersirami air sejuk dan memberikan penyegaran serta pengarahan hidup lebih baik lagi dan jelas arah tujuannya. Manfaat tasawuf juga bukan hanya untuk mengembalikan nilai kerohanian atau lebih dekat pada Allah, tapi juga bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia modern. Apalagi dewasa ini tampak perkembangan yang menyeluruh dalam ilmu tasawuf dalam hubungan interdisipliner. Bagaimana perasaan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Pesan yang saya pelajari dalam ilmu tasawuf adalah selama belajar ilmu tasawuf saya merasa senang dan nyaman. 2. Selama belajar tasawuf, saya dapat mengetahui berbagai pelajaran yang bisa diambil untuk mempelajari ilmu tasawuf di kehidupan sehari-hari. 3. Semoga yang saya pelajari dapat saya terapkan dan saya amalkan. 4. Semoga saya dapat menambah ilmu tasawuf yang belum saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.